Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, Bu. wabarakatuh. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Bagaimana puasanya yang berpuasa? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua adik-adik dengan saya ya sebagai penanggung jawab mata kuliah dasar epidemiologi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Nah, sebelumnya kan pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang epidemiologi penyakit menular ya. Sebelum kita masuk di perkuliahan, kita mau refresh dulu apa-apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang penyakit menular. Nah, ada nggak di sini yang bisa jelaskan apa sih itu penyakit menular? Kalau ada yang mau jawab, silahkan raise hand saja ya, Dek, ya. Ayo, pengertian dari penyakit menular. Halo, Izin Ibu, saya Bu. Rani Ramadhani dari kelas em, C, Ibu. siapa-siapa tunggu dulu. Mana namanya ini? Raise hand, Dek, supaya saya bisa tahu namanya. Siapa? Rani, Ibu, dari kelas C. Rani Rahmadani. Oke, Ya, Ibu. silahkan, Dek. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius seperti bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebar dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia melalui berbagai cara penularannya, Ibu. Dan contoh penyakitnya itu influenza, tuberculosis atau TB, HIV, malaria, dan COVID-19. Itu saja, Oke, Ibu. Kasih, Bu. oke, terima kasih Dek Rani. Jadi sudah jelas sekali ya tadi yang disebutkan sama Adik Ramadhani. Kemudian kita lanjut, ada ndak yang bisa menjelaskan tentang rantai penularan dari penyakit menular, chain of lalu juga kalau ada yang bisa rantai penularan. Ayo, ada yang bisa? Oke, kalau begitu ini saya jadikan kuis saja ya. Udah ada yang mau jawab nih. Ini saya jadikan kuis. Jadi nanti kalau selesai pertemuan ini, adik-adik tulis di kertas ya, di kertas apapun itu, tulis tangan, terus jelaskan tentang rantai penularan dari penyakit menular. Dan kita selesai jam berapa nih ya? Jam 11 ya. Iya, Saya Ibu. cuma ya, jadi waktu pengerjaannya cuman 30 menit ya. Karena kan gampang gitu sebenarnya ini 30 menit saja. Kemudian dikumpul lagi di Google Drive yang kemarin adik-adik di foto atau di scan, kumpulnya dalam bentuk foto atau scan baru nanti dikumpulkan. Tah, di Google Drive-nya. Oke. Kalau begitu kita langsung masuk saja ya, Dek, ya di eh, perkuliahan hari ini tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Oke.
Oke, jadi ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Aku mau makan santannya. Tidak boleh. Dan nasi. Tidak boleh karena nausnya puasa. Hmm. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas apa sih itu pengertian dari penyakit tidak menular. Jadi ya secara jelasnya bahwa penyakit tidak menular itu penyakit yang dianggap tidak dapat ditularkan atau disebarkan dari seseorang ke orang lain sehingga bukan merupakan sebuah ancaman bagi orang lain ya. Jadi dia itu tidak disebabkan oleh agent, bukan infeksi dari virus atau bakteri. Kemudian biasanya perjalanan dari penyakit ini tuh tergolong lama atau biasa orang sebutnya bersifat kronis. Ya, mungkin adik-adik pernah dengar dan lain sebagainya itu merupakan penyakit-penyakit yang tidak menular ya. Sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan penyakit menular bahwa dulu penyakit-penyakit yang menjadi mayoritas diderita oleh eh, individu atau masyarakat itu adalah penyakit-penyakit yang menular. Nah, sekarang penyakit tidak menular itu justru menjadi penyebab penyakit tertinggi di dunia, termasuk juga di Indonesia, ya. Kenapa sebenarnya bisa terjadi hal tersebut? Itu karena meningkatnya usia harapan hidup. Nah, ini juga sejalan dengan perjalanan penyakit tidak menular kan yang lama. Jadi dia itu termasuk penyakit-penyakit degeneratif yang memang akan bertambah risiko risikonya kalau semakin bertambah umurnya. Kemudian ada juga perubahan gaya hidup. Ya, bagaimana gaya hidup sekarang yang banyak sedentary, ya, kemudian banyak jenis-jenis makanan dan itu juga tidak menular dari antara satu individu ke individu. Menular diabetes kalau misalnya kita duduk bersebelahan dengan eh, orang yang menderita diabetes ya, atau kita merawat keluarga yang menderita diabetes itu tidak menular seperti penyakit menular ya, atau mungkin kita hipertensi kalau berjabat tangan kan tidak seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua, etiologinya sering tidak jelas. Oke. Jadi kalau penyakit-penyakit menular kan jelas ya penyebabnya. Aduh, jangan, yang ini. Jangan, sebentar, sebentar, sebentar. Rusak itu kalau dirobek. Rusak. Ya, aku tidak mau duduk seperti ini, tapi aku mau duduk di dalamnya. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya, Dek ya. Jadi, kalau penyakit menular itu kan kausanya jelas ya, penyebabnya jelas seperti misalnya penyakit TBC penyebabnya itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau PTM ini dia berbeda, dia multifaktoral. Jadi kayak penyakit jantung itu atau penyakit stroke itu tidak disebabkan sama hal tunggal. Jadi dia akumulasi dari berbagai faktor risiko. Ya, jadi dia itu sudah kombinasi antara faktor risiko A, B, C, dan sebagainya. Contohnya penyakit jantung ya, ah, ada kombinasi dari genetik misalnya, kemudian dia sudah merokok juga, kemudian dia pola makannya tidak bagus, dan juga misalnya ada tekanan stres dan sebagainya, itu akan menyebabkan meningkatnya risiko seseorang misalnya kena penyakit jantung, stroke, kayak gitu. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah agent penyebabnya adalah non-living agent. Artinya dia agentnya tidak hidup. Ya, contohnya kimia.
rokok, polusi udara, ya seperti itu ya. Itu merupakan agent dari faktor non hidup. Kemudian ada juga misalnya fisik. Contohnya radiasi atau trauma yang berulang. Kemudian contohnya pola makan yang agent. Oke. Kemudian yang keempat, durasi penyakit yang panjang atau dalam hal ini disebut kronis, ya. Oke, jadi ini adalah konsekuensi dari poin-poin yang sebelumnya. Karena penyebabnya ini kompleks, banyak ya, multifaktoral, dan dia berkembangnya pun dalam waktu yang lama. Pasien itu atau individu, dia bisa hidup bertahun-tahun dengan kondisi tersebut. Ya, ini beda sama kayak flu yang bisa misalnya sudah makan obatnya, dia sudah langsung sembuh dalam hitungan hari, hitungan minggu. Ya, kalau kronis dia tidak seperti itu. Malah terkadang seorang yang menderita penyakit tidak menular tidak tahu bahwa dia itu menderita penyakit tidak menular. Oleh karena itu biasanya beban perawatannya itu pasti akan lebih besar dan masa perawatannya itu juga pasti akan lebih panjang, ya, kayak gitu. Kemudian yang kelima, fase subklinis dan klinis panjang untuk penyakit kronis. Jadi, kalau kita ingat kemarin, fase subklinis itu artinya penyakit sudah ada secara patologis, misalnya sudah ada plak di pembuluh darah untuk penyakit jantung, ya, atau kadar gula sudah naik, tapi orang tersebut belum merasakan gejala apapun. Nah, ini fase ini bisa berlangsung sangat lama dan bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa mengalami gejala yang berarti yang membuat seseorang itu bisa misalnya eh, mempengaruhi hidup dari seorang tersebut. Aduh, mana? Sudah nggak begitu saja. Tapi yang tidak bisa dibuka itu tidak bisa dibuka begitu saja. Kemudian yang kedua, fase klinis. Nah, fase klinis ini kan kalau kita ingat dimulai pada saat gejalanya muncul, ya. Jadi dia itu juga panjang fasenya. Ya, misalnya kayak nyeri dada yang apa namanya? Nyeri dada kiri itu penanda bahwa seorang sudah ada eh, kecenderungan ke penyakit jantung, ya, seperti itu. Jadi fase subklinis dan klinisnya ini panjang, oke? Oke, selanjutnya kita lanjut ke pendekatan epidemiologi penyakit tidak menular. Aduh, apa lagi tuh? Oke, jadi epidemiologi itu kan kita mempelajari tentang distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya PTN, kan. Kita bisa eh, mempelajarinya lewat misalnya siapa-siapa saja yang terkena usia usia berapa yang penyakit tertentu terkena, ya, atau di kota mana atau kapan penyakit itu muncul, ya, kayak gitu. Kemudian ada juga faktor-faktor risiko. Nah, ini eh, eh, di sini kita mempelajari kenapa kelompok A misalnya lebih banyak terkena stroke daripada kepada kelompok B. Apakah karena pola makannya atau karena kebiasaan merokoknya atau memang ada faktor genetik. Ya, jadi bagaimana kita menyelidiki itu secara ilmiah? Nah, di sini ada tiga desain penelitian yang sering digunakan. Apa itu? Yang sering digunakan untuk
mempelajari tentang penyakit tidak menular. Ada penelitian cross-seksional, kemudian kasus kontrol, dan penelitian kohort. Oke, jadi yang pertama tiga oke, saya jelaskan dulu ya deh ya secara garis besarnya karena tiga desain penelitian ini nanti akan dibahas sendiri di pokok bahasan yang lain. Jadi nanti ada tiga pokok bahasan juga tentang ini. Jadi secara umum saja saya jelaskan tentang penelitian konsesional. Jadi kalau untuk penelitian cross-seksional apel ya, kita belah apel atau buah, terus pada saat kita buka apa yang terlihat di permukaannya, nah itu yang kita teliti. Atau bisa juga contoh lain kita misalnya memotret, ambil gambar ya, foto satu lingkungan. Nah, di situ pada saat kita ambil fotonya kita bisa kita bisa lihat identifikasi siapa yang sakit, siapa yang sehat melalui foto itu. Ya, kayak gitu. Contohnya dalam hal ini kalau penyakit-penyakit tidak menular ya, kita survei di sebuah populasi atau anggaplah suatu desa ya, kita mengukur tekanan darahnya. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan berapa prevalensi atau jumlah orang yang terkena hipertensi di desa itu. Oke, kemudian siapa tahu kita juga bisa mengambil data eh, konsumsi kebiasaan konsumsi garam di desa tersebut. Nah, kita bisa melihat gambaran hubungan dari hipertensi, kejadian hipertensi ya. Nah, ini berbeda dengan cross sectional. Kalau kasus kontrol, kita ini penelitiannya mundur ke belakang. Mundur ke belakang ini maksudnya kayak gimana? Kita itu identify dulu kasus orang yang sakit. Misalnya penderita kanker paru, contohnya ya, kanker paru. Terus kita mencari kontrol atau orang yang tidak sakit. Nah, makanya namanya kasus kontrol. Ada kasus orang yang menderita kanker paru contohnya ya, ada juga kontrol orang yang tidak menderita eh, kanker paru, tapi karakteristiknya sama. Terus kita lihat ke belakang, istilahnya ini retrospektif, kita melihat ke belakang apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kanker paru, contohnya ya. Misalnya kita melihat kebiasaan merokok, berapa banyak batang rokok, terus seberapa sering dia merokok, kemudian jenis rokoknya kayak bagaimana. Ya, jadi itu semua akan kita lihat riwayatnya di belakang kayak gimana. Ya, kayak gitu. Dari situ kita bisa menghubungkan em, apa namanya? Hubungan dari merokok dengan kanker paru, ya. Kekurangannya apa dari eh, penelitian kasus kontrol ini? Kita kan mengandalkan memori atau ingatan dari orang yang menderita. Nah, ini kan biasa terjadi bias. Kadang-kadang kalau kita melakukan penelitian, orang tersebut lupa. Oh iya, berapa ya? Saya berapa rokok dulu? Dibilangnya berapa ya? Apa namanya? Biasnya itu tinggi karena kita mengandalkan memori dari yang terakhir adalah penelitian di sini. Penelitian kohort itu berbeda dengan kalau kalau cross sectional tadi kan kita melihat antara antara faktor risiko dengan penyakit itu dalam satu waktu. Sementara kalau kasus kontrol, kita melihat dulu penyakitnya, kemudian kita telusuri ke belakang bagaimana riwayatnya. Kalau kohort, yang kita lihat adalah risikonya dulu atau paparannya dulu. Misalnya, oh, kita mau melihat orang hubungan tentang rokok lagi ya, rokok dengan kanker paru. Kita ambil suatu populasi, contohnya ya,
populasi A, populasi ini banyak yang merokok. Yang dari sini kita telusuri, kita ikut perjalanan penyakitnya. Eh, Usia 13 tahun misalnya sudah mulai merokok. Diikuti sampai berapa tahun kemudian dia menderita suatu penyakit tertentu atau muncul penyakit tertentu. Seperti itu. Jadi kalau kohort ini dia penelitiannya relatif lebih lama karena kita mengikuti proses pajanan dari faktor risiko. Ya, kayak gitu dari secara umum dari ketiga penyakit ketiga eh, cara untuk mempelajari dari penyakit tidak menular. Apa itu, Nak? Nah, apa itu? Aku akan baca. Vaksin. Oh iya. Ini. Vaksin Epson. Eh, Oke, kita lanjut ya, Dek ya. Kemudian yang selanjutnya kita gunanya mengidentifikasi dari pertama, eh, jadi faktor dengan kita tahu faktor risiko yang dipunya oleh satu individu atau satu kelompok, kita bisa memprediksi peluang mereka untuk terkena penyakit tertentu di masa depan. Contoh tahu ada ada individu atau ada dia akan lebih tinggi risikonya untuk terkena isinya normal, ya kayak gitu untuk contohnya untuk memprediksi ya. Kemudian yang kedua itu untuk menentukan penyebabnya, ya. Jadi seperti yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa PTM itu sebenarnya faktor risikonya kompleks dan multifaktoral, tapi kita bisa tahu faktor risikonya dengan membangun hubungan kausal, ya. Jadi misalnya contohnya faktor kurang aktivitas fisik itu selalu muncul lebih dahulu untuk meningkatkan risiko penyakit tertentu, contohnya kayak diabetes, ya, kayak gitu. Jadi kita bisa memprediksinya bahwa diabetes itu biasanya diawali oleh kurangnya aktivitas fisik atau obesitas, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk membantu diagnosis penyakit, ya. Jadi contohnya itu misalnya ada seseorang yang datang ke dokter, jadi ini lebih ke medisnya ya. Seorang datang ke dokter, terus ada keluhan, misalnya dia mengalami nyeri dada, kemudian setelah ditanya-tanya
Bapak tersebut misalnya dia perokok berat, kemudian setelah dicek laboratorium kolesterolnya tinggi, ya, maka dokter itu akan cenderung mencurigai, ya, dengan ciri, dengan gejala dan riwayat yang dia miliki, dokter itu akan lebih cenderung curiga, ya, curiga terhadap penyakit jantung koroner. Ya, jadi dengan mengetahui faktor-faktor risiko dari suatu penyakit tidak menular, maka ini bisa membantu tenaga medis untuk melakukan diagnosis penyakit. Oke, pasti untuk mengetahui bagaimana berhubungan dengan perencanaan intervensi dari penyakit tidak menular. Ya, ini lebih ke program. Kalau kita tahu bahwa dalam suatu populasi ada eh, banyak orang yang terkena penyakit penyakit tidak menular tertentu, maka sebaiknya kita melakukan intervensi atau melakukan perencanaan program dengan melihat penyakit yang tertinggi tersebut. Intervensi apa yang cocok untuk apa namanya, eh, menurunkan prevalensi dari penyakit tersebut melalui faktor risiko yang dimiliki oleh kelompok atau populasi tersebut. Ya, kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, Dek? Kalau ada yang bertanya, tolong raise hand. Eh, Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan ke kriteria dari faktor risiko. Oke, jadi eh, ini yang paling sering digunakan untuk mengetahui kriteria dari faktor risiko penyakit tidak menular, ya. Sampai sekarang masih dipakai, yaitu kriteria AB Hill, Austin Bradford Hill. Ya, biasa biasa kita sebut AB Hill. Oke. Jadi em, terdapat 9 kriteria di sini, masih ada, cuma 3 ya, tapi nanti slide selanjutnya ada 3 lagi. Jadi sebenarnya ada 9 kriteria atau pedoman yang kita gunakan sampai sekarang dalam em, merumuskan faktor risiko. Ya, jadi yang pertama itu adalah kekuatan hubungan. Ini adalah kriteria paling awal yang kita lihat. Jadi semakin kuat hubungan statistiknya, maka semakin besar kemungkinan tersebut bersifat kausal. Contohnya kita melihat dari risiko relatif atau odds ratio. Misalnya, contohnya ya, beberapa studi yang sudah dilakukan, ya, itu menunjukkan bahwa perokok perokok itu memiliki risiko terkena kanker paru 20 kali lipat dibandingkan perokok. Ya. Jadi contohnya, jadi ini sudah banyak apa namanya? Sudah banyak penelitian-penelitian yang membuktikan hal ini. Jadi kalau semakin kuat hubungannya, maka eh, semakin kuat juga kita menganggap bahwa itu merupakan kausal dari penyakit tersebut. Merokok adalah kausal dari penyakit kanker paru, kayak gitu, ya. Karena adanya tadi kekuatannya 20 kali lipat orang yang merokok untuk terkena kanker paru daripada orang yang tidak merokok, ya. Kemudian
Yang kedua adalah konsistensi, konsisten. Ini berulang. Dimanapun kita melakukan penelitian, hasilnya akan tetap sama. Merokok, contohnya lagi merokok ya. Merokok menyebabkan kanker paru. Kita meneliti di Indonesia, hasilnya sama. Kemudian meneliti di Amerika misalnya, hasilnya tetap sama. Rokok menyebabkan kanker paru. Saya kita meneliti di Jepang, ada yang meneliti di Jepang, merokok menyebabkan kanker paru. Dia konsisten, ya. Kemudian konsistennya juga, misalnya 10 tahun yang lalu konsisten, hasilnya tetap sama. Kemudian 20 tahun yang lalu diteliti, hasilnya juga konsisten, merokok menyebabkan kanker paru. Jadi ini merupakan penanda bahwa merokok betul-betul menyebabkan kanker paru karena dia konsisten. Konsisten tempat, konsisten waktu juga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah spesifitas. Jadi satu penyebab menimbulkan satu akibat. Nah, ini sebenarnya lebih banyak dipakai pada penyakit-penyakit tidak menular. Contohnya yang kayak kemarin virus polio ya, contohnya menyebabkan penyakit polio. Tapi dalam PTM kriteria ini sebenarnya tergolong kriteria yang lemah. Jadi satu seperti yang dari tadi selalu kita singgung ya bahwa PTM itu menyebabkan disebabkan oleh multifaktoral. Jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan satu em, penyakit. Rokok bisa menyebabkan banyak penyakit. Contoh, ya, spesifitas ini sudah tidak menjadi syarat mutlak, tapi ini bisa memperkuat faktor risiko. Ya, jadi sudah tiga ini kekuatan hubungan, konsistensi, spesifitas kita spesify tentang kanker paru. Ya, kalau kekuatan hubungan semakin kuat dia akan semakin kuat eh, apa namanya risikonya, maka eh, me- itu merupakan faktor risiko dari penyakit tertentu ya. Kemudian konsisten, bagaimana dia konsisten tempat, konsisten waktu, terus spesifitas juga ya. Kemudian temporal, kausa mendahului akibat. Oke, pastikan dulu bahwa contoh didiagnosis kanker paru, bukan bukan sebaliknya. eh, Kanker paru dulu baru merokok Ki. Ya. Jadi dia itu harus jelas bahwa kausa itu mendahului akibat. Oke. Kemudian yang kelima adalah respon terhadap dosis. Ya, biasa juga orang-orang sebut ini biological gradient. Ya, jadi semakin besar dosis paparan, semakin besar pula risiko penyakitnya. Ya, contohnya kita tidak melihat merokok sama tidak perokok, perokok dan tidak perokok, tapi kita lihat bagaimana jumlah batang rokok yang dia hirup setiap hari. Ya, jadi semakin misalnya ada orang yang satu hari hanya merokok satu batang, pasti akan berbeda hasilnya, responnya ya terhadap orang yang misalnya satu hari satu bungkus rokok, ya kayak gitu. Kemudian kelayak eh, di sini kita mau capek. Oke, jadi contohnya lagi kita ambil kanker paru ya. Kita sudah tahu kalau asap rokok itu mengandung zat-zat karsinogenik.
Ya, banyak sekali. Nikotin, karbon monoksida dan sebagainya. Dan ini bisa merusak DNA dari layak secara biologi. Prosesnya melalui konsep biologi. Seperti itu. Ya. Kemudian kriteria selanjutnya itu adalah koherensi. Jadi koherensi pada perjalanan penyakit, biologi, epidemiologi hingga pada akhirnya memberikan pemahaman yang sama. Jadi ini mirip plausibilitas tapi lebih luas. Oke. Kemudian selanjutnya adalah eksperimen eksperimen. Dimungkinkan untuk menarik bukti eksperimen. Nah, contohnya em, kita kita mau melihat bukti dari eksperimen alami atau intervensi. Saya kita melarang merokok di tempat umum, baru beberapa tahun kemudian angka serangan jantung di populasi itu turun. Ya, jadi kita di sini sudah melakukan intervensi. Dan ini adalah contoh eksperimental yang sangat kuat. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah analogi. Jadi em, ada kesamaan untuk penyebab dan akibat. Contohnya apa ya? Hepatitis B, ya. Ya pasti lah, Pak. Oke, Adek, kita lanjut. Jadi contohnya, eh, misalnya pada saat pertama kali HIV ditemukan, dia kan penularnya mirip dengan hepatitis B. Jadi dengan analogi kita menggunakan pendekatan pemahaman dari hepatitis B, para ahli, dokter-dokter itu bisa langsung merekomendasikan langkah-langkah pencegahan penularan HIV melalui transfusi darah. Ya, kayak gitu. Jadi kita bisa menganalogikannya. Oke. Hmm. Oke, selanjutnya upaya-upaya pencegahan dari penyakit. Oke, salah ini. Penyakit tidak menular harusnya ya. Kurang ini tidaknya. Oke. Upaya-upaya pencegahan dari penyakit tidak menular. Jadi seperti penyakit menular ya. eh, Begitu juga di penyakit tidak menular ada pencegahan eh, primer, sekunder, dan tertiary. Di penyakit tidak menular pun sebenarnya, penyakit menular pun sebenarnya ada namanya pencegahan primordial. Jadi pencegahan primordial ini sebenarnya adalah upaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit tidak dapat berkembang. Intinya di sini adalah menjaga supaya individu dan masyarakat itu dalam kondisi yang sehat. Ya, kemudian ada pencegahan tingkat pertama, ada promosi kesehatan dan pencegahan khusus, sudah kita bahas itu mirip-mirip juga dengan penyakit menular ya. Kemudian pencegahan tingkat kedua ada diagnosis dini, screening ya. Kemudian ada pengobatan misalnya kemo atau pembedahan, kemudian ada pencegahan tingkat ketiga yaitu rehabilitasi. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya, Dek. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand ya. Hmm.
Ya, untuk capek nanti lagi lanjut. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan saja ya. Jadi kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit tidak menular. Oke, jadi yang pertama itu ada klaster kardiovaskuler ya. Jadi biasanya ini apa namanya ya disebut pembunuh ini biasanya tidak menunjukkan ternyata penyakit ini sudah seringkali berakibat fatal ya. Jadi ada dua fokus kita di sini yaitu hipertensi dan gagal jantung ya. Jadi kalau hipertensi itu sendiri kondisi di mana tekanan darah persistennya itu lebih dari 140 per 90 mmHg ya. Jadi ini adalah angka yang batas yang disepakati secara internasional ya. Nah, yang membuat hipertensi ini berbahaya itu adalah rule of house. Jadi banyak penderita yang tidak sadar bahwa dia menderita penyakit hipertensi hingga terjadi kerusakan organ. Ya, jadi apa sih sebenarnya rule of house itu? Jadi gini, setengah dari penderita hipertensi di masyarakat itu tidak terdiagnosis. Artinya mereka itu tidak tahu kalau mereka itu hipertensi. Ya, kemudian setengah lagi dari yang sudah terdiagnosis ini tidak berobat secara teratur. Ya, kemudian setengah dari yang berobat lagi ini tekanan darahnya tidak terkontrol dengan baik. Artinya dia tetap eh, misalnya mengkonsumsi garam dengan berlebih, tidak mengontrol tekanan darahnya dengan baik. Ya, jadi apa akibat dari rule of house ini? Orang bisa hidup bertahun-tahun dengan tekanan darah tinggi tanpa merasakan gejala apapun sampai muncul kerusakan organ. Contoh yang paling sering itu adalah stroke, ya. Kemudian eh, tulis ya bahwa hipertensi itu ujung dari perjalanan berbagai penyakit jantung, termasuk hipertensi, ya. Jadi secara sederhana gagal jantung adalah kegagalan pompa jantung memenuhi kebutuhan metabolisme di mana harusnya jantung itu memompa nutrisi ini. Jadi darah darah itu bisa contohnya yang pada paru-paru misalnya, darah itu antri di paru-paru, dia menyebabkan sesak napas, ya. Kemudian eh bisa juga darah itu menumpuk di kaki, jadi menyebabkan bengkak, ya. Dan ini pasti mempengaruhi kualitas hidup dari individu tersebut. Oke. Kemudian yang kita lihat di sini apa sebenarnya faktor risiko yang menyebabkan kedua penyakit ini? Secara umum, konsumsi garam berlebih atau natrium ya itu merupakan faktor risiko dari hipertensi dan gagal jantung. Garam itu atau natrium itu sifatnya kalau dalam darah itu dia menarik air. Jadi
Semakin banyak garam dalam darah, volume darah itu meningkat dan tekanan darah juga naik karena darahnya kan menjadi mengental ya, karena sudah diikat sama natrium airnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah stres. Jadi stres ini memicu pelepasan hormon kayak adrenalin, kortisol ya. Jadi dia itu membuat jantung berdetak lebih cepat ya. Jadi pembuluh darahnya juga bisa langsung menyempit. Jadi tekanan darahnya juga akan naik ya. Kemudian yang ketiga adalah genetik. Jadi kalau ada orang tua memiliki hipertensi atau penyakit jantung, risiko anaknya untuk terkena hal yang sama itu akan lebih tinggi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah merokok. Jadi eh, zat-zat kimia ya dalam rokok itu bisa merusak lapisan pembuluh darah. Ya, jadi eh, pasti akan kalau misalnya lapisan pembuluh darah ini rusak atau dalam hal ini menyempit, mudah menyempit ya, karena adanya proses aterosklerosis. Nah, ini pasti akan menjadi awal mula dari hipertensi dan gagal jantung. Oke, kemudian klaster metabolik dalam hal ini adalah diabetes dan obesitas. Oke, jadi em, l- oke, kita lanjut ya. Jadi diabetes mellitus di sini ada kutipan dari seorang dokter ya bahwa 80% penderita DM itu bukan karena faktor keturunan, tapi karena ada pola konsumsi. Ya, jadi ini menegaskan bahwa sering sekali orang menganggap bahwa diabetes itu penyakit turunan. Ya, padahal mayoritas kasus diabetes itu disebabkan oleh gaya hidup, pola konsumsi utamanya, ya, pola makan yang tidak sehat. Oke, jadi untuk diagnosisnya sendiri, kita lihat kalau kita periksa GDS-nya atau gula darah sewaktu itu lebih dari 200 eh, miligram per desiliter. Oke, ini sudah sudah teridentifikasi bahwa orang tersebut sudah menderita diabetes. Kemudian ada juga GDP atau gula darah puasa di atas 126 ya. Gula darah puasa itu kalau sudah seseorang disuruh puasa 8 jam. Nah, kalau diukur eh, lebih dari 126, nah itu artinya dia menderita diabetes ya. Kemudian diabetes itu eh, kadang-kadang disebut sebagai ibu dari segala penyakit. Jadi dia itu bisa merusak seluruh badan. Nah, tiga komplikasi utama dari penyakit DM itu ada retinopati, nefropati, dan gangren. Oke, jadi retinopati itu retino, dia merusak di retina atau penglihatan, dan dia ini bisa menyebabkan kebutaan. Ya, kemudian nefropati, jadi dia kerusakan pada ginjal ya di sini. Kemudian ada gangren. Nah, ini komplikasi yang paling menakutkan sebenarnya karena apa namanya?
luka, misalnya luka kecil itu tidak di kaki, itu bisa tidak sembuh atau sulit sembuh, dan dia berakhir dengan amputasi. Munculnya resistensi insulin. Jadi sel-sel tubuh itu yang dipenuhi lemak menjadi kebal terhadap insulin. Ya, oke. Nah, obesitas itu kriterianya IMT-nya atau indeks massa tubuhnya itu kalau diukur 25 sampai 30. Tas. Mau ambil kertas apa? Ini atas sana, tapi aku bisa diambil, tak? Terlalu jauh. Iya, itu ya. Oke, kita lanjut ya. Eh, di sini ada tentang kegagalan vital, filtrasi, dan respirasi. Ada dua penyakit di sini, yaitu gagal ginjal kronik dan jadi gagal ginjal kronik itu kan ya. Jadi progresif itu irreversible, bisa lagi kembali menjadi normal. Selanjutnya adalah asma, ya. Respon responnya itu ke saluran
Halo, cek. Saya tadi terlempar deh. Atau kenapa bisa? Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian kita masuk ke kanker. Jadi sebenarnya ada banyak sekali pada saat ini jenis-jenis kanker ya. Jadi eh, melihat satu persatu penyakit kanker ya. Eh, Jadi infeksi virus tertentu seperti HIV untuk penyakit kanker serviks ya. Kemudian ada riwayat keluarga atau ya kita bisa mencegah melalui gaya hidup sehat. Oke, Ibu, mohon maaf Bu, putus-putus selanjutnya, suara Bu. oh begitu. Iya Ibu, beberapa kali tidak terdengar Ibu. Hmm, begitu. Tuh. Jaringan saya mungkin ini yang kurang bagus ya. Kalau sekarang bagus nih, Dek. Sudah bagus Ibu. Oke, jadi kita lanjut ya. Eh, masih putus-putus suara gitu. HPV atau human papillomavirus. Kanker serviks ini halo, cek. Saya terlempar lagi deh. Oke, kita lanjut saja ya karena sudah mau jam 11 nih ya. Artinya sudah mau selesai waktunya saya. Oke, sekarang vaksin HVP ini sudah
dilakukan di tingkat sekolah ya. Sudah ada di apa namanya program pemerintah untuk melakukan vaksin HPV pada eh, perempuan-perempuan yang masih bersekolah ya. Adik-adik mungkin di sini sudah dapat vaksinnya atau belum dapat program itu? Kalau tidak salah di SMP ya. Belum mungkin ya. Kemudian di eh, pencegahan di tingkat sekunder kita bisa melakukan screening atau screening pap smear. Oke. Ini suara saya bagus nggak, Dek? Sudah bagus, Ibu. Ya. Hmm. Oke, selanjutnya ini adalah jenis PTM yang mencuri kualitas hidup, yaitu katarak dan rematik. Jadi katarak itu eh, lensa mata menjadi keruh. Ya, jadi ini merupakan penyebab utama dari kebutaan dan solusinya pasti operasi. Ya, kemudian ada juga rematik atau artritis. Em, ada osteoartritis, kemudian ada rheumatoid arthritis, kemudian ada gout atau asam urat. Ya, ini juga akhirnya kualitas hidup orang yang menderita ini akan menjadi berkurang. Oke. Kemudian selanjutnya adalah beban tersembunyi. Maksudnya di sini adalah kita tidak tahu bahwa ternyata seseorang tersebut mengalami gangguan mental atau kesehatan jiwanya terganggu. Oh, siapa tuh? Ya. Yang pertama adalah psikosa atau kehilangan realitas. Contohnya itu adalah skizofrenia. Ya, kemudian ada neurosa atau gangguan cemas, emosi, dan dia ini sadar terhadap realitas. Contohnya depresi dan kecemasan. Ya, kemudian em, selanjutnya adalah etiologi eh, atau sumber dari penyebab eh, penyebab kesehatan jiwa yaitu somatik, psikogenik, dan sosiogenik. Jadi ada penyebab atau faktor dari fisik, ya. Jadi kalau faktor fisik ini bisa berupa keturunan, bisa juga gangguan kimia atau cedera, ya. Eh, bisa juga dengan biasanya ini eh, contohnya ya, orang dengan skizofrenia itu biasanya ada keluarganya juga yang memiliki riwayat skizofrenia. Ya. Kemudian ada psikogenik atau faktor mental atau faktor psikologis. Misalnya ini adalah ada trauma masa kecil, ya. Jadi ada kekerasan emosional atau pola asuh yang salah, ya. Jadi orang yang misalnya tumbuh di lingkungan yang penuh dengan tekanan itu bisa mengalami kecemasan atau depresi, ya. Kemudian ada juga sosiogenik atau faktor lingkungan. Eh, jadi ini bisa berupa misalnya masalah ekonomi, ya, kemiskinan, eh, contohnya kehilangan orang yang betul-betul dicintai sampai kayak kehilangan pegangan hidup, ya. Atau contohnya juga bencana alam juga itu merupakan sosiogenik, yaitu bisa eh, memberikan efek terhadap kesehatan mental, ya. Oke. Oke, jadi dari semua yang sudah kita bahas tentang penyakit-penyakit tidak menular, sebenarnya ada satu poin yang betul-betul bisa kita tarik dari perkuliahan kita bahwa gaya hidup itu adalah obat utama dari penyakit tidak menular. Kita memperbaiki diet dan nutrisinya seimbang, kemudian melakukan aktivitas fisik dan melakukan manajemen mental dengan baik ya. Kalau diet dan nutrisi pasti kita perbaiki
konsumsi garam, rendah gula, dan rendah purin. Ya. Kemudian aktivitas fisik, kita melakukan aktivitas minimal 30 menit per hari contohnya. Dan ingat eh, bahwa aktivitas itu harus dilakukan secara rutin. Karena kalau terputus-putus itu efeknya akan kurang apa ya, kurang maksimal. Kemudian kelola stres untuk mencegah gangguan psikosomatik. Oke. Nah, eh pasti kita pernah dengar tentang ini bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kita itu untuk penyakit tidak menular karena dia bersifat kronis atau perjalanan penyakitnya lama, maka kita fokus pada faktor risiko yang bisa diubah ini supaya dia bisa menurunkan risiko dari penyakit tidak menular. Kemudian deteksi dini itu juga bisa menyelamatkan kualitas hidup. Oke? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke tugasnya. Oke, jadi adik-adik sama seperti penyakit menular kemarin. Kalau yang kemarin kan tugasnya adik-adik membuat makalah ya. Kalau ini cukup membuat paper saja. Jadi adik sisa pilih satu penyakit tidak menular ya. Satu penyakit tidak menular, kemudian tentukan faktor risikonya, misalnya kayak tadi yang saya banyak kali sebutkan, kanker paru dengan rokok. Nah, itu yang kita fokuskan. Kemudian kita rincikan berdasarkan kriteria Abiahil. Yang 9 kriteria tadi, yang hubungan sebab akibat, temporary, yang sebagainya itu yang kita jelaskan. Ya, oke? Itu saja tugasnya. Jadi ada dua tugas artinya untuk pertemuan ini ya, karena satu kuis dan satu adalah tugasnya. Jadi sekarang pukul 10.54. Jadi tugasnya itu tolong ketua tingkatnya siapa, Dek? Tolong Bu, difasilitasi ya. saya ada di kelas F, Ibu. Iya, tolong difasilitasi, Dek. Pukul 11.30 itu sudah terkumpul tugasnya karena kan ditulis tangan Ji, toh yang tentang chain of infection tadi loh. Kan ditulis tangan. Kalau tugas ini ada waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Oke? Ada yang mau ditanyakan Iya, dari tugasnya? sudah tidak ada, Bu. Ibu izin minimal Iya. berapa daftar pustakanya? Yang mana? Yang ini? Iya Ibu yang ini. Sama sama seperti penyakit menular kemarin, Dek. Jadi ini cuman bentuk paper, tidak perlu buat makalah seperti penyakit menular kemarin, ya. Kalau misalnya adik-adik mau tulis tangan ini tidak ada masalah. Yang penting bisa dibaca tulisannya atau apa? Mau diketik juga boleh. Kecuali yang kuisnya yang tadi ya, itu tulis tangan, di foto atau di scan, kemudian dikirim ke Google Drive yang sudah ketua tingkat kirimkan. Iya, silahkan Syakira. Ibu, tapi izin bertanya, ini tugasnya di-up dalam bentuk apa, Ibu? Terima kasih. PDF boleh, foto boleh. Yang penting ingat urutan namanya. Ya, Ibu, terima kasih, Ibu. Iya. Jadi siapa ketua tingkat adek? Jadi di situ di folder drive itu kan saya sudah cek itu kemarin. Folder drive-nya itu langsung kelas A, B, C kan? Kayak gitu. Mana anu? Siapa ketua kelas mana? Ketua tingkat. Ya, Ah, Ibu. jadi
Jadi nanti itu bikinkan folder deh, tugas 1 dulu, kemudian kuis, tugas 2, kayak gitu. Jadi saya bisa langsung pilih foldernya, nggak perlu kirim banyak link kayak gitu. Satu link untuk semua. Tapi untuk pengumpulan tugas kuisnya itu Ibu kembali dikirim ke email tak atau jangan Iya, lagi Bu? satu kali saja deh. Kita cukup ingatkan Kak saja bilang tugas sudah dikumpul, kayak gitu. Baik Ibu. Ya, jadi bikin key foldernya Dena, tugas 1, tugas 2, kuis, kemudian kelas A, B, C, D, kayak gitu. Ya, jangan Ki Iya, misalnya Ibu. kelas A, misalnya nomor 1, siapa namanya Saskia, contohnya ya. Saskia di situ ada tugas 1, 2, 3. Jangan Ki kasih begitu, pusing nanti saya periksanya ya. Kasih per tugas Ki. Oke? Iya, Ibu. Oke, jadi untuk kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, silahkan Irga. Ya, iya, ya. Sama seperti biasanya dek saya kalau kasih tugas itu seminggu eh, masa untuk mengerjakannya ya. Jadi kalau hari ini kan hari Jumat, artinya terakhir itu tanggal 26 Februari. Ya, 1 minggu 26 Februari pukul 23.59. Itu saya masih terima. Kalau sudah lewat tanggal 26, artinya dia sudah dihitung terlambat tugasnya. Oke, kayak gitu. Jadi tolong cek baik-baik deh itu tugas tak, karena pengalaman dari senior-senior tak, kadang itu dia merasa sudah mengumpulkan tugasnya padahal gagal upload. Jadinya di eh, penilaian dia terhitung terlambat, bahkan ada yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi sempat misalnya kayak protes begitu bahwa tugas saya sudah dikumpulkan dan memberikan bukti bahwa ini tugasnya sudah dikerjakan ya, tapi karena tidak ada bukti penguploadan jadi tidak bisa dinilai. Itu akhirnya akan berpengaruh pada penilaian akhir nantinya. Meskipun sebenarnya dosen ini kan diampu sama 5 dosen ya. Mata kuliah ini diampu 5 dosen. Jadi sebenarnya itu kombinasi dari semua dosen. Tapi kalau ada satu dosen yang sudah tidak ada nih nilai tugas tak, nah itu kan pasti akan ngaruh sama nilai akhir kayak gitu ya. Jadi tolong dicek tugasnya deh, apakah betul-betul sudah terkumpul atau tidak. Ketua kelas ingatkan anggotanya yang belum mengumpulkan ya, kayak gitu. Oke, masih ada mau ditanyakan deh? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, artinya pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik.